Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Weni Margareta dengan NIM 12011641123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Designing of Green Warehouse Performance Monitoring System at PT XYZ using SCORE and AHP methods. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk pembimbing satu saya, yaitu Bapak Arya Nuaridwan STMT, dan juga pembimbing dua saya, Bapak Prafajar Suksesano Mutakin STMT, yang sudah berkenan membimbing saya. Serta saya ucapkan terima kasih banyak kepada penguji satu saya, yaitu Bapak Rio Outsartsman STMT dan Bapak Ardian Kokoh Pambudi STMT MBA yang sudah berkenan hadir dan memberikan kesempatan untuk saya mengikuti sidang. Untuk pembahasan pada penelitian ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama introduction, lalu literatur review, research methodology, collecting and processing data, design system and analysis, dan yang terakhir adalah conclusion. Bagian pertama adalah introduction. Penelitian ini dilakukan pada PT XYZ yang terletak di wilayah Bogor, Jawa Barat, yang bergerak pada industri outsourcing logistik, yaitu gudang 3PL. Perusahaan 3PL dapat berfungsi sebagai perusahaan penyimpanan produk, pengepakan, shipping, dan lain sebagainya. Keberadaan perusahaan 3PL yang terus berkembang menyebabkan PT XYZ harus memiliki keunggulan untuk bersaing. Menurut Butterline dan Jarasune pada tahun 2017, agar perusahaan memiliki keunggulan, perlu dilakukan pemantauan kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, pada penelitian ini dirancangkan sistem monitoring dengan memperhatikan regulasi pemerintah sehingga terbentuk KPI Green Warehouse. Pada penelitian ini terdapat dua regulasi pemerintah yang digunakan sebagai acuan. Yang pertama, UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Lalu yang kedua adalah ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang konsumsi energi listrik beserta studi literatur dan observasi pada PT XYZ. Setelah dilakukan observasi pada perusahaan, diperoleh bahwa area gudang, area parkir, dan juga area pengarsifan memiliki kelebihan konsumsi energi listrik berdasarkan peraturan ESDM Nomor 13 Tahun 2012. Perancangan sistem monitoring Green Warehouse didasari oleh rendahnya tingkat pemenuhan permintaan konsumen, regulasi pemerintah, dan diperlukannya integrasi data serta pemantauan kinerja gudang. Sebagai penjabarannya dapat diperhatikan pada fishbone diagram berikut ini. Untuk menyelesaikan masalah akan digunakan model SCORE, AHP, OMAX, dan TLS. Dari penjabaran-penjabaran di atas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana merancangkan KPI Green Warehouse, dan yang kedua, bagaimana merancangkan sistem monitoring untuk Green Warehouse Performance. Bagian yang kedua adalah literatur review. Green Warehouse merupakan sebuah manajerial untuk merancang gudang yang ramah lingkungan. KPI dari Green Warehouse berdasarkan penelitian 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut ini. Untuk metode pemecahan masalah menggunakan SCORE, yang mana SCORE akan mendefinisikan KPI masing-masing aktivitas. Lalu metode AHP digunakan untuk membobotkan kepentingan KPI yang akan diintegrasikan dengan OMAX agar mengetahui tingkat produktivitas KPI dan dilakukan pengkategorian KPI dengan mengetahui tingkat urgensi perbaikan KPI berdasarkan model TLS. Berikut ini adalah alasan pemilihan penggunaan metode pada penelitian ini.
Lalu, ini merupakan studi literatur yang relevan selama beberapa tahun terakhir dengan perancangan KPI Green Warehouse. Bagian 3 yaitu Research Methodology. Berikut ini adalah model konseptual penelitian, yang mana penelitian ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada perusahaan yang dikombinasikan dengan studi literatur. Untuk studi literaturnya sendiri terambil mulai dari tahun 2008 hingga 2018. Lalu, untuk pengembangannya sendiri diambil dari 6 kriteria, yaitu make, source, plan, deliver, return, dan environment. Lalu untuk pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut ini. Setelah dilakukan observasi, maka dirumuskan masalah, lalu dianalisis permasalahan tersebut, dan disusun penyelesaian dari permasalahan tersebut hingga dibentuk sebuah perancangan sistem monitoring. Bagian 4 adalah collection and processing data. Untuk stakeholder, penelitian ini terdiri dari manajer gudang, kepala gudang, dan juga staf gudang yang sudah berpengalaman. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui proses bisnis perusahaan terdiri dari proses inbound yang seperti berikut ini dan proses outbound seperti berikut ini. Dari proses bisnis tersebut dimappingkan ke model SCORE untuk mengetahui KPI tiap-tiap aktivitas. Pada aktivitas inbound terdapat beberapa aktivitas sebagai berikut. Dan ini merupakan aktivitas untuk outbound. Dari semua aktivitas tersebut, lalu aktivitas tersebut dimappingkan ke dalam model SCORE sehingga diperoleh 6 kriteria kinerja Green Warehouse, yaitu plan, source, make, deliver, return, dan environment. Berikut ini merupakan verifikasi proses mapping KPI model SCORE yang diperoleh sebanyak 28 KPI dari 6 kriteria. Kriteria tersebut terdiri dari 3 plan, 2 source, 15 make, 2 return, 2 deliver, dan 4 environment. Setelah dilakukan mapping KPI, maka KPI tersebut dibobotkan sehingga diketahui kriteria terpenting menurut stakeholder adalah kriteria make dengan bobot sebesar 0,42 dan KPI terpenting adalah R1, yaitu persentase pengembalian produk rusak atau tidak layak oleh konsumen dengan bobot sebesar 0,875. Bagian 5, Design System and Analysis. Setelah dilakukan pembobotan KPI, maka dilakukan pengukuran tingkat produktivitas KPI dengan objektif matriks dan tingkat produktivitas tersebut akan dikategorikan menggunakan TLS. Dengan hasil kategori merah sebanyak 10 KPI seperti berikut ini. Kategori merah memiliki keterangan need urgent improvement. Lalu kategori kuning sebanyak 11 KPI dengan keterangan need improvement. Dan yang terakhir adalah kategori hijau sebanyak 7 KPI dengan keterangan hampir atau sudah mencapai target. Dari hasil perhitungan tersebut, dirancangkan sebuah sistem monitoring Green Warehouse Performance dengan flowchart kinerja dashboard sebagai berikut. Model SCORE untuk memilih KPI yang akan diinputkan, metode AHP untuk membobotkan, dan integrasi OMAX serta TLS untuk mengetahui kebutuhan improvement dari KPI tersebut. Untuk merancangkan sistem monitoring, perlu diketahui hubungan antara sistem dengan user yang dapat digambarkan dengan use case diagram. User perlu melakukan login seperti dengan use case sebagai berikut ini.
Lalu ini adalah use case diagram untuk manage dashboard. Untuk performance review, productivity, dan berikut ini adalah activity diagram yang digunakan pada perancangan sistem monitoring kinerja Green Warehouse. Lalu yang terakhir adalah pembuatan sequence diagram yang akan memperlihatkan hubungan antara user dengan database. Dari perancangan tersebut diperoleh hasil mockup sebagai berikut. Yang pertama adalah display screen login yang akan digunakan oleh user untuk melakukan login, lalu display screen logout yang akan menampilkan screen setelah user melakukan logout atau selesai melakukan aktivitas pada sistem. Lalu display screen data entry yang akan digunakan untuk menginputkan data performansi kinerja Green Warehouse pada sistem monitoring. Lalu display screen manage dashboard untuk melakukan perubahan data performansi dengan 3 fungsi, yaitu replace, delete, dan add. Lalu ada display screen productivity level untuk melakukan pengunggahan file atau berkas terkait pengukuran tingkat produktivitas dan untuk memilih kriteria yang ditampilkan pada berdasarkan tingkat produktivitasnya. Lalu yang terakhir adalah display screen performance untuk menampilkan pencapaian kinerja Green Warehouse pada setiap kriteria. Bagian 6 adalah conclusion. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa PT XYZ memiliki 28 KPI sebagai Green Warehouse dan sistem monitoring yang dirancangkan dapat membantu perusahaan untuk memantau pencapaian kinerja serta tingkat produktivitas perusahaan pada masing-masing KPI, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan perusahaan. Saran dari penulis adalah agar dashboard ini dikembangkan menjadi sebuah aplikasi yang dapat diimplementasikan pada perusahaan. Berikut ini merupakan referensi yang digunakan penulis untuk menyusun laporan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangannya. Selamat sore.